Oke, selamat malam Pak Binsar, selamat malam juga teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6, saya sendiri Renaldo Christian Martin. Ada dari Manuel Purba. Dan saya Zara Fakti. Kami akan presentasikan hasil tugas kami, yaitu mengenai filsafat John Locke. Oke, kita mulai dari biografinya dulu yang akan disampaikan oleh teman saya Abel. Locke adalah seorang filsuf yang berasal dari Inggris. Dia lahir pada tahun 1632 di wilayah Somerset, Inggris. Locke hidup pada masa peperangan sipil terjadi dan menyebabkan ibunya meninggal dunia ketika ia masih bayi. Pada saat umur 30 tahun, kehidupan Locke penuh dengan berbagai gairah untuk membuat sebuah karya yang berfungsi untuk menjadi seorang filsuf. Namun pada tahun 1667 ia harus menghadapi sebuah pertentangan yang terjadi akibat permasalahan politik di Inggris. Impian Locke tercapai pada saat ia berusia 50 tahun yang mana karya-karyanya mulai populer. Karena semakin populernya karyanya, salah satunya yang bernama Essay on Human Understanding pada tahun 1689, berkat tersebarnya karya-karyanya Locke ini berhasil menjadi seorang filsuf yang dikenal sampai sekarang. Locke yang mulai menemukan ketertarikannya terhadap sains selama ia studi di Westminster. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke sebuah gereja Kristus yang terletak di Oxford. Naskah-naskah hasil karya dari Locke mengandung sebuah pola Puritan. Makna dari isi naskahnya sangat menekankan rasa untuk melaksanakan kewajiban antar individu. Kedua orang tuanya yang juga seorang Puritan yang merupakan berasal dari seorang pedagang, gaji dari ayahnya yang juga merupakan hakim di desanya tidaklah cukup untuk membiayai kehidupan mereka. Locke mendapatkan pendidikan dari rumah hingga pada tahun 1646 Alexander Popham, sahabat ayah John Locke, memberikan beasiswa kepada John Locke di sekolah Westminster. Dari sini juga Locke mulai membaca tulisan René Descartes, seorang filsuf modern masa itu. Tulisan yang terakhir menunjukkan dirinya yang dipengaruhi oleh Descartes. Locke melanjutkan pendidikannya di Universitas Oxford. Dari sinilah Locke mulai mempelajari filsafat setelah mendapatkan gelar Bachelor of Arts, Master of Arts or MA. Locke menjadi dosen bahasa Yunani dan dia diangkat menjadi pembaca retorika dan sensor filsafat moral. Locke memberikan beberapa keranjang dari naskah yang ia buat karena adanya pembelaan terhadap kaum Anglikan. Selanjutnya, teori-teori John Locke di bidang politik. Oke, saya akan menyampaikan teori-teori John Locke dalam pandangannya di bidang politik. Locke terkenal dalam sebuah karyanya yang begitu populer sampai sekarang, dan karya ini kita kenal dengan sebutan The Two Treatises of Government, yang berisikan sebuah rujukan berbentuk sistematis pada dunia hukum. Raja Charles II yang kembali duduk di tahta kerajaan Inggris pada tahun 1660, ia memutuskan agar tetap berada di istana setelah terjadinya pembuangan di Inggris. Dan selama 20 tahun ia menjabat sebagai Raja Inggris, ia memang tidak melakukan perjalanan kemanapun. Adanya isu yang membawa sebuah kontroversi politik dan religius yang terjadi akibat ramainya orang mendalami karya Locke tersebut. Jika ditelaah secara mendalam, The Two Treatises of Government sendiri berasal dari dua karya tulis, yang satu disebut sebagai The Essay. Masing-masing kedua karya ini memiliki topik yang disatukan, akan terlihat sebagai kerangka dasar dari tulisan The Two Treatises of Government. Judul dari kedua karya tulis ini adalah The Essay on the Law of Nature and dan The Essay on Toleration. Yang pertama, The Essay on the Law of Nature. Dalam karya tulis ini, fokus utamanya adalah hukum alam. Hukum alam ini tidak hanya dipahami secara liar dan berpusat kepada ciptaan saja, akan tetapi terhubung dengan konsep pencipta dan ciptaan. Pencipta tidak lain adalah Tuhan sendiri. Jadi maksudnya manusia adalah makhluk yang dipimpin secara tidak langsung oleh Sang Pencipta bersama dengan ciptaan-ciptaan yang lain di bumi. Oleh karena itu, Locke kerap mengidentifikasikan relasi pencipta dan ciptaan dengan sebuah hierarki, bahkan bentuk kepatuhan manusia
digambarkan sebagai sebuah kebenaran yang etis, dan dari situlah sebagai pencipta manusia patut tunduk pada penciptanya. Ketaatan saja, namun menjadi titik terang bahwa terdapat penegasan akan hukum alam sebenarnya bukan hanya berpusat pada tindak ketaatan saja, namun menjadi titik terang bahwa terdapat sebuah poin tersembunyi, yaitu penegasan bahwa adanya sebuah tatanan nilai dalam sebuah relasi. Yang kedua, the essay on toleration. Berbeda dengan sebelumnya, the essay on toleration merupakan sebuah kajian yang dibuat dan bertujuan untuk mengarahkan seorang penguasa tertinggi untuk menjalankan kepemimpinannya dalam kebajikan. Selain itu, poin penting dalam karya Locke satu ini adalah menekankan sikap toleransi. Mungkin kenapa toleransi harus diutamakan dalam poin ini? Jawabannya adalah penekanan saat itu tidak hanya berfokus pada relasi pemerintahan dengan rakyatnya saja, namun termasuk juga dalam persaudaraan dalam konteks gereja Allah. Jadi, kepemimpinan yang diinginkan oleh Locke untuk diterapkan kepada pemuka-pemuka agama saat itu adalah dapat menciptakan suasana yang damai, membawa keselamatan dan keamanan bagi pengikutnya. Bahkan penerapan Locke ini diharapkan dapat diterapkan pada sistem politik kekuasaan dan perilaku tiap-tiap individu dengan maksud mengurangi penggunaan kekuasaan yang tidak sah. Terciptanya sistem multifungsi dalam karya Locke kali ini membuktikan bahwa perhatiannya bukan hanya pada toleransi berpolitik saja, namun juga terdapat dalam hal beragama. Tekanan bahwa setiap orang saat itu harus beragama merupakan sebuah pilihan bagi masing-masing orang. Akan tetapi, Locke kembali mengingatkan bahwa melalui agama seseorang dapat memaksakan bahkan mengancam orang lain, meskipun kepercayaan dianggap lebih menjadi pilihan pribadi sebagai bentuk kepercayaan kepada Tuhan. Meskipun dalam artian bahwa ketika seseorang berada dalam suatu agama atau kepercayaan tertentu terhadap dewa-dewa lain, orang yang memilih untuk tidak percaya kepada Tuhan haruslah mendapat keadilan juga sebagai wujud menghadirkan damai melalui toleransi. Oleh karena itu, teguran Locke ini juga menegur para penguasa bahkan pemimpin-pemimpin agama untuk tidak mengancam kepentingan mereka. Oke, kita berlanjut pada karya utamanya yaitu the two treatises of government. Jika mengenai siapa itu John Locke, tidak mungkin jika kita mengenal siapa itu John Locke, ya kan kita tidak mungkin tidak mengetahui karya terbesarnya ini. Karya utamanya ini membahas sebuah keadilan yang harus ditegakkan ketika seseorang mendapat perlakuan tidak adil, baik ditindas haknya maupun pilihannya untuk hidup. Selain itu, karya ini juga menyampaikan pesan untuk membangun relasi yang baik antara rakyat dengan penguasa. Pokok utama dalam karya ini memang membahas suatu keadilan yang harus rakyat dapat memiliki, bahkan dari pokok-pokok dasar sekalipun. The two treatises juga memang memang dibuat untuk menegakkan keadilan dan menyerang prinsip dari monarki absolut pada undang-undang yang ditetapkan oleh keluarga kerajaan Inggris saat itu. Meskipun dalam karyanya The Essay on Toleration mengatakan bahwa mereka harus mematuhi perintah raja secara pasif, akan tetapi ketika merasa keadilan tidak memihak diri sendiri, maka setiap orang berhak menuntut keadilannya dan mengakui otoritasnya. Alasan kenapa Locke memutuskan membuat karya ini juga didasari pada karyanya The Essay on the Law of Nature, dan pada saat itu sempat membuat orang tertarik dengan konsep hukum alamnya. Meskipun cenderung bersifat memaksa, Locke menyeratkan bahwa hukum alam adalah sebuah teori kepatutan yang murni manusia miliki. Sehingga dalam pandangan doktrin Kristen, kewajiban serta hak adalah kepunyaan manusia mutlak, bahkan sejak mereka diciptakan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya, Tere. Berikutnya, pandangan John Locke dalam bidang agama. Dalam karya Reasonableness of Christianity, John Locke melihat bahwa hukum alami tidak pernah disampaikan oleh apapun. Maka melalui Kristus Tuhan menunjukkan keinginannya mengenai cara hidup manusia. Sehingga John Locke dengan tegas berpaling kepada wahyu Tuhan bahwa melalui wahyu Tuhan moral manusia menjadi lebih efektif. Yesus mengatakan dengan jelas bahwa hukum iman melalui kedatangannya ke bumi dan memberikan keselamatan kepada manusia.
maka ia menuntut kepatuhan dengan janji keselamatan sebagai imbalannya. Sebelum manusia tidak dapat langsung percaya, sebelumnya sebelumnya manusia tidak dapat langsung percaya. Karena wahyu Tuhan hadir melalui cerita, bukan melalui pengalaman. Namun, jika kita mau membuka hati dan akal kita, maka kita dapat menerima Kristus sebagai Sang Juru Selamat, serta dengan tulus mengikuti hukumnya. Maka kita akan mendapatkan keselamatan dari Allah. Maka Locke melihat bahwa kehadiran iman dan akal merupakan hal yang terikat. Kita harus dapat melihat alam semesta sama dengan cara Tuhan melihat alam itu sendiri. Locke berpendapat, jika kita tidak percaya kepada Tuhan, maka akan sulit bagi kita melihat ilmu yang lain hadir dalam kehidupan kita. Locke melakukan sebuah konsul dengan Observation on Aristoteles, Hobbes, dan lainnya. Tujuan Locke melakukan konsul tersebut yakni ingin mendapatkan sebuah hasil dari selisih yang terdapat pada sebuah argumen yang menyatakan Adam adalah ciptaan kesayangan. Observation on Leviathan yang ditulis oleh Hobbes, Locke menyimpulkan bahwa dari karya Hobbes tersebut sudah mengumpulkan semua pendapat pada selisih argumen-argumen yang ada. Dengan adanya argumen yang membawa kedaulatan Adam melawan sebuah kebebasan pada Allah. Namun Locke menemukan masalah lain terkait ciptaan Allah, yaitu kekuasaan Allah berikan kepada Adam atas Hawa. Juga kekuasaan yang Adam miliki sebagai kepala atau ayah atas anak-anak mereka, yang mana konsep permasalahan ini sangat dipertimbangkan oleh Locke secara khusus. Kebebasan manusia yang secara alami tidak dapat diharapkan atas penciptaan yang terjadi atas Adam, itulah sebuah pemahaman yang dibawa Locke melalui pengantar Observation on Aristoteles. Locke memahami sebuah kebebasan alami manusia, yaitu merupakan sebuah penyangkalan yang terjadi atas kebebasan Adam. Karena adanya campur tangan Tuhan langsung pada penciptaan Adam. Locke berpendapat jika Adam menjadi seorang gubernur, maksud dari gubernur di sini adalah seorang pemimpin. Tuhan sudah memberikan hak kepada Adam berupa kodrat yang tinggi untuk memerintah. Inilah maksud dari Locke terhadap hak kedaulatan pada penciptaan Adam. Locke memberikan satu hal lagi terhadap bukti dari kedaulatan Adam, yaitu hak alami Adam menguasai anak-anaknya, yang dimaksudkan dengan menjadi ayah bagi mereka, diperlukannya gelar kebapaan yang berotoritas. Berikutnya kesimpulan. Dari kelompok kami, argumentasi seringkali dihindari oleh mayoritas masyarakat. Lalu, hal ini sering dianggap memancing emosi dan membuat orang jengkel karena banyaknya pertanyaan yang terkesan membuat orang pusing. Padahal jika ditelaah, banyak manfaatnya ketika melakukan sebuah argumentasi, karena tidak hanya menambah komunikasi, relasi, dan percaya diri. Argumentasi juga membawa kita untuk menemukan banyak-banyak ide yang baru, mungkin kesannya tidak pernah terpikir oleh diri sendiri. Namun argumentasi haruslah memiliki makna, isi yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi, bukan hanya sekedar berbicara omong kosong, tapi melalui komunikasi. Itulah diharapkan mendapat sebuah solusi. Dalam hal ini, etika juga menjadi hal utama yang harus diperhatikan dalam berkomunikasi maupun berinteraksi, karena meskipun terkadang kita merasa lebih dari seseorang, di situ juga kita harus kembali menilai diri kita sendiri. Jangan puas dengan apa yang dimiliki oleh diri sendiri, namun sebagai refleksi bersama, haruslah kita berbangga ketika pribadi ini dapat berdampak positif bagi orang sekitar kita. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih.